Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ketemu lagi teman-teman dengan kami channel YouTube Kebun Zuhdan. Dan di depan saya sudah ada tanaman buah dalam pot atau tabulam pot, salah satu jambu varietas baru, Suimik pala teman-teman. Potnya 50 dan sudah mulai padat ya. Jadi tadinya di area bibir sini teman-teman, bibir sini. Nah kemudian udah turun ya hampir segini lah. Nah nanti saatnya kita akan tambahkan dengan media tanam teman-teman. Pembibitannya ini cangkok dan sudah berbuah 2 kali dan saat ini sedang berbuah lagi ya. Jadi buahnya itu paling 1, 2, 3, maksimal 3 teman-teman. Karena dia menyesuaikan usia, kemudian menyesuaikan batang. Jadi sebenarnya baru belajar berbuah ya, baru belajar berbuah teman-teman. Alhamdulillah. Nah kemudian habis kita turun cangkok kemarin, kita turun cangkok dan ini memang kita taruhnya di bawah pohon ketapang, jadi tidak bisa langsung terkena sinar matahari. Nah ini efek dampak juga dari tidak berkembangnya sebuah tanaman ya. Jadi harusnya langsung kena sinar matahari secara langsung. Dan kalau musim hujan seperti ini, matahari itu berada di sisi selatan ya teman-teman ya. Lebih ke selatan lagi sih menurut kami ya. Lebih ke selatan lagi. Jadi tambah nggak maksimal lagi teman-teman. Nah kemudian salah satu penyebabnya lagi, ini lagi musim kutu putih. Selalu di belakang daun. Kutu putih itu selalu di belakang daun dan ini pembunuh berdarah dingin teman-teman. Kalau kita biarkan lama-lama daun itu kelihatan kusam, tidak seger, tidak hijau, membunuh pohon secara pelan-pelan. Nah, kalau saya sih masih manual ya. Tapi kalau mau pakai sunlight, kemudian dicampur dengan air, kocok, kemudian disiramkan juga bisa. Atau pakai bawang putih diulek-ulek, campur air, siramin, semprotin gitu ya. Nah itu juga bisa. Bisa juga pakai daun pepaya direbus kemudian disiramin. Nah itu juga bisa. Jadi kelihatan ya daunnya itu kusam-kusam gitu teman-teman, nggak seger-seger. Nah itu efek juga bisa juga karena cangkok. Jadi kita rapikan sebentar, nanti kita berharap beberapa minggu kemudian akan muncul tunas-tunas baru. Jadi usahakan di antara daun-daun itu tidak saling tumpang tindih ya teman-teman ya, sehingga itu menyebabkan potensi adanya sarang dari sarang dari hewan-hewan atau tempatnya penyakit teman-teman. Entah rumah semut atau kutu putih dan macam-macam. Dan ini untuk memancing munculnya tunas baru itu ya dengan cara dipangkas. Nanti kita akan lihat mana bagian yang akan kita pangkas sebenarnya, karena kemarin kita udah cangkok ya, udah oke ya. Jadi kita tinggal buang daun-daun atau tunas-tunas barunya ya. Nah harapannya dengan nanti dipangkas akan muncul tunas-tunas baru. Nah dengan sistem seperti ini harapannya juga akan muncul bakal bunga atau bakal buah dari batang atau ranting. Jadi jangan hanya muncul dari ujung saja. Nah ini kan kalau kita lihat posturnya bagus banget teman-teman, rindang ya, dan tengah ada kosong, rongga-rongga yang kosong. Nah ini bisa jadi kita nanti rapikan jadi biar agak naik dikit. Nah nanti kita ikat, kemudian bagian sini juga jadi cantik banget teman-teman. Tuh terlihat cantik ya. Nah bagi teman-teman kok jadi nggak rimbun ya, ini strategi. Nanti kita akan lihat beberapa minggu atau 1 bulan ke depan hasilnya akan seperti apa. Oke. Nah, ini ada lagi tampilan kutu putih. Tuh, teman-teman. Tuh ada uletnya juga tuh.
Oke, nah kemudian saatnya kita akan buang tunas-tunas baru yang tidak memberikan manfaat ya. Oke, satu, ini juga dia. Nah, oke. Lalu kemudian ini. Nah, harapannya nanti dari sini akan muncul tunas baru. Nah, nanti kita akan ambilin. Nah, ini beberapa ranting ya, sebenarnya tidak terlalu bagus, tapi kita biarkan dulu. Kemudian kita buang juga ini. Jadi ini proses pemangkasan dari tabu lampot jambu Shrimix pala. Oke. Kita akan pangkas juga. Nah, kemudian bagian dalam ini kita hilangkan, teman-teman. Nah, jadi mulai gagah, nanti terlihat lebih gagah ya. Oke. Nah, oke. Nah, setelah kita muter-muter cukup lama, kita rapikan tuh. Jadi kutu putihnya itu banyak. Kutu putih itu biasanya di belakang daun, teman-teman. Di belakang daun. Nah, batangnya jauh lebih kokoh ya. Jauh lebih kokoh. Kemudian kita rapikan ya, seperti inilah. Seperti kita melihara burung, teman-teman. Oke. Nah, ini bagusnya kita buang. Oh, jadi terlihat rantingnya ya, batangnya. Jadi kemarin itu, ini juga perlu saya sampaikan teman-teman ya. Nah, ini batang utamanya dari sini, teman, batang cangkoknya tuh, ini tunas baru. Tapi akhirnya tunas baru itu pasti akan mengalahkan batang utama. Nah, itu karakteristik jadi jambu kristal. Jadi teman-teman jangan khawatir kok beda dan sebagainya, kecuali sambung ya, sambung di bawah, batang bawah dari biji. Nah, itu menjadi sebuah masalah. Tapi kalau misalkan cangkok, memang karakteristiknya seperti itu. Apalagi kan kalau ditanam di tanah kan suka naruhnya miring ya, teman-teman ya. Nah, jadi nanti teman-teman jangan kaget kalau nanti akan muncul batang baru yang jauh lebih besar. Oke. Nah, ini kita buang. Kenapa kita buang? Karena di bawahnya udah ada. Oke. Kemudian ini salah satu teknik pembentukan ranting. Nah, oke. Seperti itu ya. Nah, ketul ya, tempatnya udah ketul. Nah, terlihat sangat ramping dan memamerkan bodi-bodi atau batang-batang dari tanaman tersebut. Masya Allah. Oke teman-teman, demikian proses pemangkasan dari tabu lampot jambu Shrimix pala. Ini bisa dilakukan sesuai dengan situasi atau kondisi tertentu, teman-teman. Nah, tujuannya agar segera muncul tunas-tunas baru. Dari tunas-tunas baru itu biasanya kalau jambu kristal akan membawa bakal buah atau bakal bunga ya. Demikian, semoga bermanfaat. Jadi karena ini memang kena di bawah pohon ketapang, teman-teman, jadi memang tidak kena sinar matahari secara langsung ya. Posisinya seperti ini ya, tabu lampotnya tuh. Kemudian posisinya di sana juga seperti itu. Jadi bagian sini memang tidak terkena sinar matahari secara langsung. Otomatis sedikit menghambat proses pertumbuhannya. Tapi nggak apa-apa, pelan-pelan nanti pasti juga akan tumbuh. Dan saya selalu rolling ya, pindah tempat seperti itu. Dan bagian yang kena sinar matahari secara langsung memang proses pertumbuhannya jauh lebih cepat. Nah, seperti itu teman-teman.
Mudah-mudahan bisa membantu teman-teman semuanya. Selamat menanam, menghijaukan lingkungan sekitar.